Kalau untuk di daerah Menteng Wadas ini untuk sushi itu mungkin masih awam ya. Cuma itulah kita dengan adanya di sini, gue memperkenalkan sushi itu sebenarnya rasanya seperti ini loh, dengan begini. Itu gue langsung selalu edukasi ke customer yang mau beli. Kompetitor gue di sini tuh nggak ada yang jual sushi. Pertama nih di daerah Manggarai. Yang kedua menurut gue mau makan sushi itu harus ke mall. Ya, bisa Ya, terus kayak menurut gue sushi yang dijual di mall tuh mungkin harganya terlalu tinggi lah untuk gue. Mungkin kayak menurut gue dulu kayak, gue mau ke sushi aja, terus sekarang 50.000. Nah, gue buka sushi itu di Jakarta itu dengan harga 2.000 per slice. Sushi 2.000 emang gue belum pernah ketemu sih. Sushi harganya 2.000 per slice-nya. Per slice gitu. Jadi menurut gue kayak, ya ini identitas di sushi dan gue mau buka itu gue lebih pede jadi ke depannya. Halo, gue Fahmi, gue pemilik dari Kokmil Bro dan Sushi Bro. Lingkungan sini tuh tidak yang di menengah ke atas. Nah, untuk mencoba sushi di mall itu buat kita aja anak muda berat. Mahal. Dengan harga 2.000 ini Bisa dijangkau. Ya, harga terjangkau ini tuh jadi semua orang bisa coba sushi gitu. Iya, jadi ya mungkin kalau menurut gue kayak, gue balik lagi kayak, gue aja kalau mau beli sushi dengan harga 50.000 itu gue agak berat ya kalau menurut gue gitu. Cuma mungkin nih dengan gue usaha buka sushi, gue jadi kayak judge orang tentang sushi itu harga mahal, gue hilangin. Iya. Gitu. Jadi bagaimana ceritanya orang dengan punya di 2.000 dia bisa menikmati Bisa sushi. nyobain sushi gitu. Kelebihannya sushi Bukul itu adalah ya rasa pertama, harga rasanya juga mungkin kalau menurut gue bisa dipilih-pilih. Yang kedua harganya terjangkau. Yang ketiga juga kenapa gue buka sushi ya karena mungkin balik lagi passion bokap gue itu chef. Jadi ini ilmu yang diturunkan dari bokap gue sendiri gitu. Bokap gue yang mempunyai ilmu ya di bidang makanan Jepang. Makanan Jepang ya. Jadi di sini juga kan ada sushi, ada ramen. Ada sushi, ada ramen, ada gue mau masukin lagi nanti ada udon. Oh, nextnya ada udon. Buka usaha itu yang ada identitasnya. Mungkin kalau di Kokmil Bro itu identitas gue di kopi sama Milo. Yang membuat tempat lain tuh nggak ada yang namanya kopi Milo. Mungkin ada, tapi nggak sama dengan rasa gue. Berarti best product kalau di sini ya, best Kokmil. produknya Kokmil untuk Kokmil Bro. Kopi Milo. Bagaimana sih proses awal lu bisa memulai usaha ini? Awal mula itu gue ngerantau ke suatu daerah di daerah Sumatera. Nah, gue punya kayak semacam peluang yang gue lihat di Jakarta ini belum ada. Yang membuat gue kayak gue belum ada kompetitor yang menurut gue itu bisa saingin jadi gue. Jadi ibaratkan kayak gue nggak punya saingan lah intinya seperti itu. Dan akhirnya gue mau buka itu di awal 2015 di bulan Januari tanggal 31. Gue masih ingat banget tuh. 31 Januari 2015 gue mulai dari awal dari gerobak. Jadi sebelum pandemi gue punya 4-5 outlet. Ya 2020 alhamdulillah itu hancur semua. Mungkin dari 4 itu gue mulai kayak ini pelajaran lah. Maksud gue kayak kita nggak ada yang pernah siap dengan datangnya pandemi ini. Dan mungkin ini jadi kayak membuat gue harus lebih semangat untuk ya terus berjuang gitu. Karena tugas saya gue sebagai manusia itu cuma berusaha dan berdoa. Ya masalah buat tutup atau bangkrut ya itu semua balik lagi ya itu punya Allah semua lah. Di tahun di bulan Desember itu banyak lah yang membuat gue kayak gue harus tutup pada Februari ini untuk gue ngebuka satu mempertahankan pusat. Ini pusatnya ya? Pusatnya di Manggarai. Ini pusatnya. Kebetulan inilah yang paling lama yang dari tahun 2015 yang membuat gue titik awal lu di sini. Titik awal gue tuh di Manggarai gitu. Pandemi ini kan kita udah masuk tahun kedua ya? Tahun kedua. Nah, lu tuh tadi cerita kalau harus menutup 4 outlet di luar dari pusat gitu. Ada nggak sih perasaan-perasaan yang mengganjal gitu kayak aduh usaha gue tuh ambruk gitu atau ya udahlah? Sebenarnya kalau dibilang manusiawinya nggak ada. Cuma balik lagi kayak gini loh. Kita nggak usah gantiin peran Tuhan. Jadi
kita sebagai manusia aja yang cuma berusaha dan berdoa. Kalau misalkan pun emang ini harus bangkrut, harus ini gue harus tutup, ya gue kenapa harus kecewa? Ini udah jalannya. Dan mungkin gue harus ngambil positifnya lagi. Oh mungkin gue harus banyak belajar. Dan gue lihat keberanian lo di sini, di tempat ini lo punya 3 karyawan yang harus lo sejahterakan gitu. Apa yang lo lakukan? Gue punya settingan yang dari awal gue buka itu adalah 20%. Itu langsung kita keluarkan untuk settingan di ruko itu 20% untuk ruko dan SDM. Oke. Jadi ketika posisi lagi begini, ya mungkin kita ada settingan untuk bisa ngesubsidiin untuk karyawan-karyawan. Misalkan kita bulan ini agak kurang nih untuk membayar SDM, tapi kan karyawan tetap harus digaji dong. Tapi kan karyawan juga tetap harus nantinya tetap harus bisa bertahan di brand kita ini. Ya mungkin gue mengeluarkan duit dari settingan dari 20% ini tanpa duitnya pribadi gue. Ini masukan juga untuk teman-teman yang mau mulai berwirausaha ya, maksudnya selain kayak strategi bahan, produk itu mengelola keuangan juga penting ya. Mengelola keuangan paling penting. Lu nggak usah perlu banyak lu tim gitu. Menurut gue kalau yang gue tahu tuh cuma satu, lu cuma butuh finance yang mengatur arus masuknya keluar tuh duitnya. Kita balik lagi nih ke belakang. Lo pernah cerita atau ngobrol sedikit ke gue, lo mau mulai ini tuh tanpa modal. Nah, sedangkan kalau orang awam tahu kita mau mulai berwirausaha itu perlu modal. Nah, itu maksudnya mulai tanpa modal tuh gimana? Jadi kalau prinsip gue tuh mulai aja dulu. Lu mulai usaha itu mulai aja dulu. Lu punya duit, gue waktu itu di kantong itu cuma yang ada di kantong ya itu 1,5 juta. Tapi bagaimana caranya yang 1,5 juta ini gue jadi 15 juta. Itu ibaratkan angan-angan manusiawi lah ya kan, gue kayak dapat gue naruh 1,5 juta, dapatnya 15 juta. Sebenarnya usaha tanpa modal kayak lu punya visi dan misi, lu punya nanti yang namanya investor, lu punya strategi yang mungkin gue jalanin kayak gue cuma punya visi dan misi. Kalau kasarnya gue cuma modal bacot ya, marketing lah intinya. Gue mau buka usaha ini yang udah gue konsepin dari sebelumnya begini gue terangin semua orang. Kadang kan orang punya duit nggak punya waktu, nah gue punya waktu nggak punya duit. Nah gue butuh orang yang seperti itu, gue punya duit, mereka punya duit tapi nggak punya waktu. Semua orang gue tawarkan untuk gimana sih gue mau buka usaha ini nih gini gue perlu modal segini. Mungkin itu bisa buat jadi acuan lo untuk membangun satu usaha yang nantinya orang juga kalau bisa percaya nih dengan usaha lo bisa berkembang atau tidak. Apa yang lo janjikan untuk investor lo? Persentase. Jadi gue janjiin ke mereka itu persentase per brand, per outlet, sorry. Kebanyakan sih pada minat karena mungkin mereka gue naruh duit 5 juta tapi gue dapat 30% dengan perjanjian kontrak segini. Kita balik lagi, tadi lu bilang uang yang ada di dompet lu ketika memulai modal itu 1,5 juta. Itu lu pakai buat apa? Gue beli dari 1,5 juta itu yang pertama itu yang gue beli adalah gerobak. Prinsipnya orang usaha tuh yakin lu hari ini lu usaha, hari ini besoknya atau nantinya lu bakal bisa mendapatkan hasil. Intinya terus balik lagi di mana ada penjual pasti ada pembeli. Kalau untuk digital marketingnya lu ada pakai nggak sih? Untuk digital marketing gua ada yang Popmil itu Popmil Bro Jakarta. Popmil Bro Jakarta itu yang pusatnya lah. Oke, itu lu main di mana? Di sosial media? Sosial media gua main di Instagram. Oke. Tadi namanya Popmil Bro. Popmil Bro Jakarta. Target lu tuh apa sih? Maksud gue kan ini udah tempat udah ada, karyawan udah banyak, produk juga enak dan berbeda. Targetnya apa ke depannya? Target gue tuh cuma satu ya, kalau menurut gue tuh kayak gue harus buka cabang di mana-mana. Karena itu menantang lo ya. Setelah beberapa kali gagal, itu justru menjadi tantangan buat lo ya. Iya, karena menurut gue tuh kalau kita ada tantangan di kedepannya itu kayak menurut gue kayak lebih enak untuk gue untuk melaju ke depannya, terus gue untuk gue harus lebih semangat, terus kayak merasa tanggung jawab lah. Ada gak yang ingin lo sampaikan Bang ke teman-teman yang ingin memulai berwirausaha? Jangan pernah takut men, karena menurut gue lu mulai aja dulu. Jangan pernah lu merasa lu nggak bisa, lu pasti bisa. Jangan pernah takut lu gagal, jangan pernah takut lu nyerah, jangan pernah takut lu dikecewain orang, jangan pernah takut lu nanti
gue nggak bisa makan, jangan pernah pikirin itu. Yang gue bilang, tugas lu cuma berusaha dan berdoa. Thank you banyak buat Bang Fahmi udah berbagi di UMKM Stories di episode 3 ini. Semoga semuanya makin lancar dan buka cabangnya juga terlaksana. Buat teman-teman, sampai jumpa di UMKM Stories episode berikutnya.